Baik teman-teman semua, karena sudah jam 9 dan juga sudah banyak yang hadir di Zoom meeting ini, sudah 20 orang, 21 dengan saya. Jadi kita mulai ya perkuliahan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini kita masuk materi yang keempat ya untuk mata kuliah pengantar ilmu sosiologi. Hari ini kita akan banyak membahas tentang bagaimana unsur pembentuk masyarakat dan kebudayaan. Gitu ya. Saya mengingatkan juga di e-learning teman-teman tetap harus mendownload materi perkuliahan, kemudian menanggapi forum, mengerjakan tugas dan presensi di e-learning IBM. Itu sebagai tanda teman-teman aktivitas perkuliahan selain teman-teman mengikuti Zoom meeting. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai perkuliahan, sama-sama kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya akan share screen. Baik teman-teman, terlihat share screen saya, teman-teman? Terlihat? Terlihat. Ya. Iya, Pak. Ya, baik teman-teman. Kita akan banyak membahas tentang unsur masyarakat dan kebudayaan. Kita lihat ya. Yang pertama mengenai unsur pembentuk masyarakat. Sebelum kita tahu bagaimana unsur pembentuk masyarakat, kita harus tahu dulu nih, masyarakat itu apa sih masyarakat? Nah, kalau kita bicara masyarakat merupakan apa? Perkumpulan orang-orang yang hidup bersama dalam wilayah tertentu, sehingga menghasilkan suatu kebudayaan tertentu yang berbeda-beda, gitu ya. Ini kata Selo Sumarjan. Nah, masyarakat merupakan suatu kelompok yang terdiri dari individu-individu yang diorganisasikan dan mengikut atau memiliki cara hidup tertentu gitu. Nah, ini teman-teman, kalau kita bicara konteks masyarakat, ini berhubungan dengan individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, kemudian kelompok dengan masyarakat. Jadi sebenarnya masyarakat sederhananya adalah kumpulan dari berbagai macam kelompok sosial gitu ya. Kelompok terkecil apa? Di keluarga. Ada RT, RW, lurah segala macam. Ya, itu kelompok-kelompok yang bentuk masyarakat. Masyarakat merupakan satu struktur atau aksi yang didasarkan pada harapan dan nilai norma yang didominasi para anggotanya. Ada strukturnya. Jadi apa? Ada jenjang-jenjang misalkan tadi ada lurahnya, ada RW-nya, ada RT gitu. Atau mungkin di keluarga itu ada kepala keluarga, ada anak, ada istri misalnya kayak gitu. Ya kayak gitu. Ada struktur-struktur seperti itu yang kemudian mereka memainkan perannya masing-masing sesuai dengan perannya. Ya, ketua RW jadi ketua RW ya mau ngapeli satu RW gitu ya, perannya apa segala macam. Ketua RW juga begitu. Sesuai job desk-nya gitu ya. Itu menurut Mas Weber. Kemudian masyarakat merupakan suatu kenyataan yang objektif dari para anggota masyarakat. Ya, yaitu artinya yang kita lihat ada di masyarakat ya, sesuai kenyataan yang ada. Lanjut. Apa aja sih sebenarnya yang menjadi unsur pembentuk masyarakat? Pertama, terdapat sekumpulan orang. Artinya banyak gitu ya. Bukan satu, dua, atau tiga orang, enggak. Tapi banyak. Gitu. Nah, sekumpulan orang tersebut harus tinggal bersama. Gitu ya. Dalam satu lingkungan, dalam jangka waktu yang relatif lama. Kemudian saling mengadakan interaksi satu dengan yang lainnya. Kalau misalkan dia tidak dalam satu lingkungan yang sama, atau tidak hidup yang lama, dia tidak bisa disebut sebuah masyarakat. Contohnya apa? Misalkan penonton bola ribuan kan, misalnya di stadion gitu kan, sampai 1.000 atau 10.000 penonton misalkan. Mereka banyak gitu. Mungkin mereka interaksi, tapi mereka tidak hidup bersama dalam jangka waktu yang relatif lama, enggak. Sebentar, pertandingan bolanya kelar ya udah bubar masing-masing gitu. Beda ya. Terdapat sekumpulan orang dan menetap relatif lebih lama ini. Kemudian menetap di sebuah wilayah gitu. Jadi mendiami daerah tertentu, bermukim mereka gitu. Nah, pemukiman tersebut terkadang melebihi hidup anggota-anggotanya gitu. Contohnya apa gitu?
saya tinggal di daerah Cibinong gitu ya. Sebelum saya lahir, lingkungan di masyarakat Cibinong itu sudah ada gitu sebelum saya lahir gitu. Mungkin pun nanti begitu saya sudah nggak ada di dunia, meninggal misalkan, itu Cibinong masih tetap ada, nggak akan berubah gitu. Jadi kayak gitu, kondisi masyarakat akan terus ada masyarakatnya ya. Orangnya bisa aja berganti-ganti gitu. Dan mungkin akan semakin banyak gitu ya. Jadi menetap di sebuah wilayah, jadi bermukim, mereka menetap, menghasilkan sebuah kebudayaan. Nah, kenapa masalah sebuah kebudayaan? Karena hasil dari interaksi dari satu orang ke yang lain, satu orang ke yang kelompok dengan ke kelompok yang lain. Ketika sudah interaksi kan pasti ada apa? Ada etika-etika, ada norma-norma yang berjalan gitu. Ada adab yang berlaku di situ, bagaimana cara kita berlaku gitu. Kemudian bagaimana kita menghasilkan sebuah kesenian ya menjadi ciri khas daerah tersebut gitu. Ya kan kayak begitu. Kebudayaan yang kemudian disepakati bersama ini menjadi ciri khas dari masyarakat tersebut gitu. Budaya masyarakat Sunda dengan budayanya pasti berbeda dengan masyarakat Jawa dengan budaya. Masing-masing masyarakat punya karakter masing-masing. Yang keempatnya, sebagai unsur pembentuk budaya adalah unsur pembentuk masyarakat adalah adanya perekrutan anggota dari kelahiran. Iya kan? Karena kita menetap di sebuah wilayah, sekumpulan orang banyak pasti ada yang menikah, kemudian punya anak. Dan dari situlah kemudian pertambahan anggota masyarakat di situ dari kelahiran. Selain memang ada misalnya kaum urbanisasi gitu ya, atau orang yang datang dari desa ke kota, atau orang dari luar ke tempat kita. Bisa aja penambahan seperti itu gitu. Karena urusan bisnis, urusan segala macam gitu, pendidikan atau dari segala macam bisa aja gitu berkembang. Tapi memang secara alaminya memang jadi dari kelahiran orang-orang yang menetap di daerah tersebut menikah kemudian menghasilkan keturunan. Oke, lanjutnya yang kelima, nah nih memiliki nilai dan norma. Jadi punya standar nilai tertentu yang menjadi pedoman bagi setiap anggota masyarakat. Oke, disepakati bersama di masyarakat tersebut dan sudah menjadi biasa turun-temurun. Kalau begini nggak boleh, begitu nggak boleh, gitu. Misalkan apa? Ya kalau mencuri ayam nggak boleh, itu udah pasti gitu ya. Ada etika-etikanya gitu. Bahkan tidak hanya pada masyarakat yang modern ya, yang sudah jelas etika secara hukumnya, etika agama segala macam. Bahkan pada masyarakat yang katakanlah mereka primitif ya, atau mungkin bukan hanya primitif ya, tapi mungkin mereka tidak terkontak dengan dunia luar, mereka kan punya etika-etika tersendiri. Gitu. Saya waktu berkunjung ke Baduy Dalam, mereka punya beberapa etika. Misalkan apa? Kalau malam tidak boleh melihat ke atas, kayak begitu. Kemudian kalau bikin rumah itu harus sehari jadi, misalkan kayak gitu. Benar. Rumahnya model panggung kayu gitu ya. Kalau misalnya 2 hari, mereka dari ulang lagi. Kayak gitu. Kemudian kalau mereka mandinya di sungai gitu ya. Jadi kalau mereka mandi tidak boleh memakai zat kimia. Jadi kalau mandi yang nggak pakai sabun, nggak sikat gigi segala macam kayak gitu. Dan bisa dipisah tuh sungainya antara sini laki-laki, sana perempuan gitu kan. Ada jaraknya gitu ya. Dan nggak boleh tuh laki-laki misalnya ngintip perempuan. Kalau misalnya ketahuan ngintip perempuan mandi, dia akan terkena sanksi sosial dari masyarakat. Apa misalnya sanksi sosialnya? Dia harus bekerja di ladang orang selama 3 bulan berturut-turut tanpa mendapatkan imbalan. Kayak gitu itu salah satunya. Punya nilai norma, etika segala dan sanksi yang tegas di situ. Merupakan satu kesatuan. Iya. Masyarakat kayak gitu. Karena ada kebersamaan di situ. Jadi ada rasa karena persatuan tersebut menjadi kenyamanan buat kita kan. Coba bayangkan kalau misalkan merasa tidak kita bersatu dalam kelompok masyarakat tersebut, mungkin kita nggak akan nyaman gitu. Karena tidak ada persamaan pandangan. Gitu. Misalkan apa? Kita punya tetangga yang suka teriak-teriak gitu. Ya kan nggak nyaman. Padahal harus satu kesatuan ya mereka saling mengerti tentang kehidupan kita, misalkan kayak gitu. Ya, ada kebersamaan gitu. Toleransinya ada ya. Selanjutnya apa lagi? Punya tujuan dan kepentingan bersama gitu. Ini tujuan yang dicapai bersama adalah dapat keinginan untuk menciptakan kehidupan bersama yang lebih baik dari sebelumnya dan lain sebagainya.
Nah, ini kehidupan yang kepentingan bersama ini banyak faktor ya, gitu ya. Bisa karena memang ada misalkan kesamaan nasib gitu ya. Contohnya misalkan gini, dulu masyarakat waktu masih program transmigrasi banyak masyarakat Jawa yang transmigrasi ke Lampung gitu ya. Nah, mereka hidup dalam satu wilayah kan, mereka kemudian membentuk masyarakat baru gitu ya. Yang mungkin di daerah Jawa mereka dari daerah mana aja. Tapi ketika di Lampung, di lahan yang sudah disediakan oleh pemerintah untuk sebagai rumah transmigrasi gitu ya, mereka harus bisa membentuk pola masyarakat baru. Nah, tujuannya apa di wilayah tersebut? Ingin mewujudkan pertanian yang ada di situ bersama-sama. Jadi mereka menggunakan teknologi pertanian yang sama, memakai cara yang sama, hidup bersama kayak begitu. Jadi harus jelas ya. Kepentingan bersama, karena kepentingan masyarakat bersama. Oke, selanjutnya mengenai unsur pembentuk kebudayaan. Nah, kalau tadi kita bicara mengenai unsur pembentuk masyarakat, yang selanjutnya kita unsur pembentuk kebudayaan. Tadi sudah saya jelaskan. Kebudayaan juga tumbuh seiring dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Pasti. Masyarakatnya berubah, budayanya juga berubah. Lanjut ya. Lihat. Kebudayaan adalah produk dari seluruh rangkaian proses sosial yang dijalankan oleh manusia dalam masyarakat dengan segala macam aktivitasnya. Lihat nih. Dengan demikian, kebudayaan merupakan hasil nyata dari sebuah proses sosial yang dijalankan manusia beserta masyarakatnya. Boleh dibilang hasil sesuatu yang memang diciptakan oleh masyarakat di situ yang hidup di situ. Budaya itu. Baik berupa teknologi, cara-cara bercocok tanam misalkan. Itu menjadi budaya. Cara berkesenian, kemudian cara hal-hal lainnya gitu. Misalkan apa? Kalau misalkan ada kematian, budayanya apa? Ada bunyi kentongan misalkan. Contoh gitu ya. Atau kalau misalkan ada sunat, pengantin sunatnya diarak-arak gitu. Itu bagian dari situ gitu. Proses sosial gitu. Nah, kaitan dengan itu, tadi Burhan Bungin kan ya. Nah, Syaikhul Sumarjan lebih menegaskan lagi hasil karsa, karya dan cipta manusia, masyarakat itu sendiri. Apa karya? Teknologi yang bersifat kebendaan segala macam. Cara bercocok tanam misalkan. Gitu. Contohnya apa? Teman-teman tahu terasering ya? Model pertanian yang di gunung tuh, yang model berundak-undak seperti itu. Itu awalnya siapa yang membuat itu? Masyarakat di Bali gitu. Nah, melihat masyarakat di Bali seperti itu, kemudian banyak dicontoh oleh masyarakat Jawa. Oh, ternyata cara pertanian seperti ini cukup menguntungkan dan efektif dan efisien. Gitu. Teknologi. Nah, teknologi ini yang sekarang yang kita ini juga teknologi media komunikasi yang makin berubah, makin berkembang cepat. Kita menggunakan media sosial juga itu makin berubah konteks masyarakat di kita. Gitu. Cara kita berkomunikasi misalkan. Dulu ketika saya kecil gitu ya, saya muda deh gitu masa kecil. Saya muda aja tahun berapa tuh ya? Saya sudah aja tahun 99 ya. S1. Lama banget ya. Nah, ketika saya muda SMA aja tuh saya kalau ke rumah teman main-main aja ke rumah teman. Ada enggaknya ya nanti urusan nanti gitu ya. Kalau sekarang kita mau ke rumah teman kan tanya dulu WA, ada di rumah enggak? Gitu. Udah sampai depan rumahnya pun masih WA juga. Gue udah di depan rumah nih gitu kan. Saya begitu. Kalau dulu saya main-main aja gitu. Ngebolang aja main kemana gitu. Ya teman-teman. Ada hasil rasa, spiritual, culture, keyakinan yang menjadi keyakinan. Teman-teman sebentar ya. Sebentar. Ini saya sebentar ya sebentar. Di luar itu nek dolan nang kene ngono.
Ya, maaf teman-teman, anak saya barusan pulang, jadi saya harus membuka pintu dulu. Saya share screen lagi ya. Baik, Pak. Oke, lanjut sebentar. Oke, teman-teman terlihat ya, share screen saya. Tadi, kebudayaan merupakan dari hasil karya, berupa teknologi, rasa, spiritual, keyakinan, agama, gitu. Ya dulu zaman sebelum ada agama samawi datang ke kita kan, kita macam-macam punya kepercayaan sendiri ya. Kejawen gitu. Atau kayak misalkan kayak waktu yang saya pernah tadi bilang ke Sunda ke Baduy Dalam, mereka kan kepercayaannya pakai Sunda Wiwitan gitu ya. Jadi mereka percaya sama Tuhan gitu, tapi mereka tidak menjalankan kayak ya Muslim beda gitu ya. Nah itu ada rasa spiritual, kasar menjadi keyakinan di masyarakatnya. Ada cipta, gagasan, teori, wawasan. Ini berkaitan dengan kehidupan manusia, kehidupan mereka. Semakin mereka berubah masyarakatnya, mereka akan memunculkan gagasan teori apa yang harusnya mereka lakukan. Contohnya apa? Ini makin lama kok kayaknya lahan pertanian makin menyempit gitu. Apa harus kita lakukan? Mereka mulai bikin usaha apa, atau misalkan ketika padinya gagal panen, apa yang harus mereka lakukan? Terus kayak gitu, berupaya gitu. Sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat gitu. Karsa menempatkan kaya rasa pada tempatnya. Jadi hal semuanya itu pada tempatnya gitu. Bukan sembarang gitu. Yang pasti gini teman-teman. Kebudayaan itu menjadi sebuah kebutuhan masyarakat. Dia menjadi solusi apa yang memang dibutuhkan masyarakat gitu. Ketika masyarakat sudah jenuh butuh hiburan, ada beberapa unsur kesenian mungkin yang bisa membuat mereka terhibur gitu. Mereka ingin lahan pertaniannya maju. Mereka berarti butuh teknologi pertanian yang lebih cepat, yang lebih efektif dan lebih efisien misalkan kayak gitu. Mereka butuh misalkan dalam mengangkut hasil pertaniannya, misalkan harus pakai kendaraan yang lebih cepat. Mereka harus punya kendaraan misalkan. Mereka harus mencetak itu. Jadi sesuai kebutuhan gitu. Kebudayaan melengkap dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Gitu. Tidak bisa dilepaskan gitu ya. Mereka menjadi satu kesatuan. Oke, lanjut ya. Nah, Krukon dalam bukunya Universal Categories of Culture ada 7 unsur terbentuk kebudayaan gitu ya. Sistem teknologi tadi ya. Kalau tadi kan saya mengambil ini dari Burhan Bungin Profesor Burhan Bungin ini adalah tokoh sosiologi komunikasi Indonesia yang terkenal gitu ya. Mungkin yang paling utama dia kali ya untuk bidang sosiologi komunikasi itu. Tokohnya paling ini dia gitu. Dulu dosen saya waktu S2. Nah, kalau Selo Sumarjan itu memang ahli budaya dia. Dulu waktu masih data yang TVRI, dia suka ngasih gagasan-gagasan tentang kebudayaan gitu ya. Nah, lainnya teman-teman bisa searching aja siapa Burhan Bungin, siapa Selo Sumarjan. Oke, lanjut mengenai ini. Mengenai Klukon tadi. 7 unsur terbentuk kebudayaan. Ada sistem teknologi tadi sama ya dengan Selo Sumarjan. Teknologi kayak gitu. Ada perlengkapan hidup budaya, pakaian, perumahan segala macam. Tadi ada sistem teknologi tadi, seperti saya bilang, dia disesuaikan dengan kebutuhan kita. Pakaian, gitu ya. Untuk biar kita misalkan saat dingin nggak kedinginan. Pelindung kita misalkan. Ada rumah misalkan, tempat kita berteduh gitu. Tempat kita untuk pulang gitu. Uang saku. Ada alat transportasi. Nih, pijitin tapi. Irham, itu dulu audionya. Matiin dulu Irham. Itu ya. Jadi ada pakaian, perumahan, alat transportasi. Itu menjadi teknologi bagian dari keseharian kebudayaan gitu ya. Transportasi apa cocok tadi disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya gitu. Nah, zaman sekarang kita ini butuh kecepatan, bisa Jakarta. Ya transportasi Transjakarta menjadi ide karena memang disesuaikan dengan butuh yang cepat gitu ya, mobile masyarakatnya. Sistem mata pencaharian dan sistem ekonomi. Peternakan secara segala macam.
memang kalau misalkan dulu ya karena masa kita agraris ya pasti pertanian ya, pertanian, peternakan segala macam yang ini kan. Tapi begitu sekarang zaman makin berubah, industri menjadi hal yang paling utama gitu. Walaupun memang pertanian tidak ditinggalkan juga ya, masih ada. Karena itu menjadi sumber pangan kita gitu. Ya. Pencarian itu sudah mulai berubah gitu. Ya, bahkan tuh saya pernah baca tuh beberapa daerah lumbung padi yang dulu terkenal di Jawa Barat itu sekarang banyak ditinggalkan loh. Kasihan ya sebenarnya. Jadi tinggal oleh anak-anak mudanya. Anak-anak muda banyak bekerja di pabrik-pabrik, di industri. Kemudian yang mengerjakan pertaniannya justru malah dari orang-orang luar. Jadi tenaga-tenaga sewa kontrak gitu. Wah, itu. Jadi bukan yang orang asli situ. Apalagi unsur pembentuk kebudayaan, ada sistem kemasyarakatan. Tadi ada hukumnya, sistem yang sistem sosialnya, sistem kekerabatan gitu ya. Ini double sistem kekerabatan. Agama segala itu kayak bagian dari sistem kemasyarakatan gitu. Ada kita bicara strukturnya gitu. Itu sistemnya. Yang dan di mana sistem tersebut punya aturan-aturan tersendiri gitu. Yang mungkin kalau kita langgar ada sanksinya. Keempat, unsur pembentuk kebudayaan ada unsur bahasa. Baik bahasa lisan dan tulisan. Itu kemudian tercipta bahasa itu tulisan kita kan itu dari sebenarnya dari ini gitu. Atau bahasa ini dialek kita Indonesia ini kan. Itu juga unsur dari kebudayaan. Masing-masing daerah punya bahasa masing-masing. Ada yang tahu nggak berapa bahasa di kita di Indonesia? Ada yang tahu nggak? Kalau silakan dihitung-hitung ya. Saya pernah baca tulisan ini. Itu ada sekitar 7.500 dialek bahasa di kita. Kenapa sampai banyak? Iya, katakanlah masyarakat Sunda atau masyarakat Jawa. Itu aja mereka terdiri di beberapa tingkatan kan. Ada yang bisa di Jawa tuh ada bahasa ngoko keseharian, ada yang bahasa buat ayah, ada yang bahasa halus banget. Itu aja sudah 3 gitu ya. Belum daerah-daerah lain gitu. Kadang-kadang daerah yang satu dengan daerah lain beda-beda bahasanya. Itu. Ya walaupun alhamdulillahnya kita punya bahasa persatuan ya Indonesia. Hingga menyatukan semua bahasa di daerah-daerah. Jadi kalau misalnya kita bisa dengan masyarakat lain, kita masih ada tadi bahasa Indonesia tadi sebagai bahasa penghata gitu. Bayangkan kalau tidak ada bahasa persatuan, tidak ada bahasa nasional gitu. Mungkin kita akan kesulitan ngobrol dengan masyarakat yang lainnya gitu ya. Kita ngobrol dengan masyarakat Papua gitu kan. Susah karena mereka punya bahasa sendiri gitu. Bahasa lisan dan tulisan. Kesenian. Nah, ini juga keseniannya juga tergantung dari masyarakat itu sendiri. Baik seni rupanya gitu ya, musik segala macam. Teman-teman pasti perhatikan ya, masing-masing daerah punya ciri khas masing-masing. Sunda misalkan ya, ada angklungnya, ada karawitannya gitu. Di Jawa ada langgamnya, ada campur sari misalkan. Ada wayang kulit gitu ya. Kalau Sunda ada wayang golek gitu ya. Kemudian apa lagi? Ada lagi reok misalkan. Kemudian di Bali ada apa segala macam. Di Aceh ada apanya, tari salaman segala macam. Itu kesenian yang menjadi tadi hasil karsa, karya dan cipta dari masyarakatnya. Kemudian ada pengetahuan. Nah, masyarakat sendiri itu kemudian memunculkan pengetahuan yang pastinya awalnya diperuntukkan untuk masyarakat itu sendiri gitu ya. Tapi kemudian masyarakat lain melihat gitu ya, oh ternyata ini bermanfaat juga buat kita, dipakai ya nggak masalah juga gitu buat masyarakatnya. Tadi saya singgung misalkan sistem terasering pertanian yang di pegunungan itu yang model berunak-unak tadi. Awalnya kan masyarakat Bali, kandidat bagus apa itu efektif efisien dicontoh oleh masyarakat Jawa. Dipakailah sistem terasering. Oh ternyata memang bagus gitu sistemnya. Sistem pengairan juga begitu. Irigasi itu banyak kayak gitu. Jadi antara satu masyarakat lain saling melihat. Kalau ada nilai kemanfaatannya dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut pasti akan diambil. Ini kayak kita lah. Sebenarnya kalau kita bicara teknologi media sosial gitu kan awalnya dari barat-barat sana ya, dari Amerika gitu. Ya karena kita bermanfaat buat kita ya kita ambil. Pengetahuan, religi kepercayaan. Nah, ini tadi sudah sama saya singgung. Berkaitan dengan kaitan di masyarakat gitu ya.
jadi sumber keyakinan. Nah, untuk Bronslau, kita lihat nih. Apa sih yang menjadi unsur bentuk kebudayaan? Sistem norma. Nah, ini mungkin ada kerja sama. Jadi, dia lebih menyoroti ketika ada interaksi antar masyarakat di dalamnya. Tadi seperti saya bilang, masyarakat adalah interaksi yang terjadi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, kelompok dengan masyarakat yang terbesarnya gitu. Itu pasti ada hal-hal yang harus disepakati bersama menjadi panduan bersama, pedoman bersama agar tidak saling bersinggungan. Gitu ya. Karena itu dibutuhkan norma, aturan-aturan yang agar tidak mereka saling berbentrokan. Ada organisasi ekonomi, ada bisnis yang dijalankan di situ. Gitu ya. Kemudian di masyarakat juga ada apa? Ada lembaga pendidikan pastinya ya, untuk mengedukasi masyarakat agar pengetahuan bertambah. Gitu. Nah, pendidikan paling utama yang awalnya ada di keluarga. Ada organisasi kekuatan yang menyokong tadi masyarakat tadi. Organisasi apa misalkan tadi RT RW itu bagian dari organisasi, lurah juga kelurahan bagian dari organisasi gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau menurut Blonsel dia menyoroti ada 4 hal mengenai tadi aturan-aturan kita berkaitan dengan norma etika segala macam, adanya bisnis ekonomi yang berputar dalam masyarakat, kemudian adanya pendidikan di situ, yang keempatnya ada kekuatan dari organisasi yang menyokong kehidupan masyarakat gitu. Oke teman-teman, kayaknya slide saya sudah habis. Sebelum saya kasih kesempatan untuk bertanya, saya minta teman-teman untuk menampilkan wajah ganteng dan cantiknya. Untuk saya ambil screenshot sebagai aktivitas tanda perkuliahan kita. Silakan teman-teman, ditampilkan wajah ganteng dan cantiknya. Silakan. Sudah semuanya? Ada yang masih menampilkan? Ada yang masih tidur-tiduran ya? Oke. Sudah semua? Saya jelek Bapak. Oke, maaf. Kenapa Tarisa? Lagi di luar? Oke, nggak apa-apa ya? Saya jelek Bapak, dari tadi keluar masuk. Oh ya udah, nggak apa-apa. Oke, yang bisa aja ya. Oke ya, sambil ya. Nanti sambil 2 kali. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya save dulu ya. Oke. Lagi? Yang mau nyisir boleh mau nyisir. Oke. 1. Tarisa kok wajahnya putih begitu? Oke ya. 1, 2, 3. Oke. Saya save ya. Baik teman-teman. Ada yang mau ditanyakan nggak dari materi yang ini gitu? Ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Atau mau sudah pada ngantuk nih? Tadi pada puasa nggak teman-teman? Puasa, Pak. Alhamdulillah Pak, puasa. Serius nih? Terus. Bagus lah. Ya bagus. Oke teman-teman, ada yang mau tanyakan nggak dari sini? Ya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa juga gitu ya. Yang pasti tadi teman-teman itu ya, di e-learningnya diisi tuh ya, download materi perkuliahan, menanggapi forum, kemudian tadi tugasnya di ini, kemudian presensi gitu ya. Baik Pak. Oke teman-teman gitu aja. Kalau nggak ada Baik, pertanyaan lagi, semoga pertemuan pada malam hari ini ada manfaatnya buat kita semua. Kita tutup. Amin ya Allah. Kita tutup perkuliahan pada hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bapak. Ya. Saya tutup ya.